Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin wal hadirat al ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al munasabati as-sa'idah wa bimithli hadha al ijtima' al mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita berkumpul dalam acara yang insya Allah penuh keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan satu kebahagiaan bagi saya pada malam hari ini bisa bersilaturahim dengan masyarakat Sumeneb, wabil khusus para alim ulamanya, para kiainya, para tuan-tuan gurunya yang duduk di panggung ini bersama para habaibnya. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sama tahu kita berada pada acara Istighatsah Kubra sekaligus tablik akbar menyambut tahun baru Islam 1447 Hijriah yang diadakan oleh keluarga besar Pondok Pesantren Ar-Raudhah pimpinan akhina Al-Fadil Al-Muhtaram Al-Mutarram Kiai Haji As'adi Sorgawi hafizahullah ta'ala wa ra'ah famatanallah bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah tadi sudah kita sama dengarkan sambutan yang begitu luar biasa, singkat, padat, ringkas, jelas, penuh semangat yang disampaikan oleh akhina Al-Fadil Al-Muhtaram Mukarram Kiai Haji Jurgis Muzammil hafizahullah ta'ala wa ra'ah famatallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Di sini begitu banyak para habaib, para kiai yang hadir bersama kita di tempat ini. Tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau, tapi sedikit pun tidak mengurangi rasa cinta, rasa hormat kami kepada mereka. Semoga semua habaib, semua kiai, semua tuan guru yang hadir bersama kita pada malam hari ini diberikan oleh Allah panjang umur,
dalam taat dan ibadat, dalam sehat walafiat, diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya, dan diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Saya datang dari Jakarta ke Sumeneb ini tidak sendiri. Saya didampingi oleh dua menantu saya, yaitu Habib Alwi bin Sumaid dan Habib Muhammad Al-Habsyi. Dan saya didampingi juga bersama Imam Front Persaudaraan Islam Provinsi Jawa Barat, yaitu Habib Zaki Al-Aidarus. Dan dari sampai di Surabaya tadi diantar kemari terus dengan setia oleh sahabat seperjuangan saya, sahabat seperguruan saya, sekaligus juga merupakan Imam Front Persaudaraan Islam Madura, yaitu Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Doakan semoga semua mereka senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, kita juga sama berharap mudah-mudahan semua jamaah yang hadir pada malam hari ini nanti tidak pulang dari tempat ini kecuali dosanya diampuni oleh Allah, kesalahannya dimaafkan, kesulitannya dimudahkan, kesempitannya dilapangkan, utang piutangnya dilunaskan, rumah tangganya diharmoniskan, dan diberikan oleh Allah keturunan yang solihin dan solehat, bahagia dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, sebagaimana sama kita maklumi, kita saat ini sudah berada di bulan Muharram, tahun baru Hijriyah. Bicara tentang tahun baru Islam, kita diingatkan dengan kalender Hijriyah. Dan bicara tentang kalender Hijriyah, berarti kita diingatkan dengan hijrah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ahiba'il kiram, kalau bicara tentang hijrah Nabi alaihi salatu wassalam, muncul sejumlah pertanyaan. Kenapa Nabi kita harus hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah? Banyak saudara kaum liberal yang belajar kepada orientalis, saudara, mereka dengan sangat ngawur sekaligus sesat menyesatkan di dalam mengartikan hijrah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ada yang mengatakan Nabi itu hijrah karena takut. Ada lagi yang mengatakan Nabi itu hijrah karena pengikutnya sedikit di Mekah. Jadi Nabi hijrah mau cari pengikut yang banyak di Madinah. Ada lagi yang mengatakan Nabi itu hijrah untuk cari kekuasaan di Madinah. Sebab kalau sudah punya kekuasaan mudah untuk mengumpulkan harta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semua fitnah, saudara. Ini semua fitnah keji, tuduhan yang sangat kurang ajar terhadap Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahiba'il kiram, andai kata, wa na'udzubillah min andai kata, saudara, andai kata Nabi kita alaihi salatu wassalam hijrah, saudara, untuk harta, tahta dan wanita, Nabi tidak perlu hijrah, saudara. Kenapa? Karena tokoh kafir Quraisy mewakili kaumnya sudah datang kepada Nabi menawarkan itu semua. Mereka katakan, ya Muhammad, hentikan kau punya dakwah. Apa yang kau mau dengan penyebaran Islam ini? Kalau kau ingin harta ya Muhammad, kami masyarakat Quraisy siap mengumpulkan separuh dari harta seluruh orang Quraisy untuk diberikan kepadamu sehingga kau menjadi orang yang terkaya di antara kita.
andai kata engkau ya Muhammad ingin kekuasaan, maka kami masyarakat Quraisy siap untuk menjadikanmu sebagai raja Arab, menjadi raja kami semua. Dan kalau kau ingin wanita ya Muhammad, kami siap pilihkan gadis-gadis paling cantik di tengah masyarakat Arab untuk mendampingimu ya Muhammad. Apa yang kau mau? Yang penting stop dakwah ini. Masya Allah, saudara. Kalau Nabi mau tahta, harta dan wanita, enggak usah hijrah. Enggak usah hijrah ke Madinah, saudara. Repot-repot amat hijrah ke Madinah. Orang kafir Quraisy udah datang nawarin, saudara. Tapi semua ditolak oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi diancam, ya Muhammad, kalau kau tolak ini, maka tidak ada pilihan lain, kami akan bunuh engkau. Semakin berat beban Nabi, saudara, dalam berdakwah, saudara. Akhirnya begitu kondisi Nabi sudah dalam teror yang paling tinggi, intimidasi yang luar biasa, Abu Thalib menyapa kita punya Nabi. Wahai keponakanku, wahai Muhammad, apa enggak bisa? Ini dakwah direm dulu, ini dakwah dikendorin dulu. Karena ini tekanan udah luar biasa, ancaman udah begitu hebat, Nabi mau dibunuh. Saudara, ketika itu Nabi meneteskan air mata, saudara. Kenapa Nabi meneteskan air mata? Bukan takut, bukan. Beliau khawatir kalau Abu Thalib berubah sikap, saudara. Begitu melihat Nabi murung, apa kata Abu Thalib? Ya Muhammad, kata Abu Thalib ini, saudara. Begitu lihat, ya Muhammad, aku tidak menekanmu, aku tidak memaksamu. Abu Thalib cuma ngasih saran, saudara. Akhirnya dijawablah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apa beliau katakan? Ya ammi ya Abu Thalib, hei pamanku Abu Thalib, kulli Quraisy, katakan kepada semua orang-orang Quraisy tersebut, law wada'atis samsa ala yamini wal qamara ala yasiri an atruqa hadzal amr wallahi ma tarak. Sampaikan kepada orang-orang Quraisy itu, wahai pamanku, andai kata mereka meletakkan matahari di kananku, bulan di kiriku, agar aku meninggalkan kewajiban dakwah ini, demi Allah tidak akan pernah aku tinggalkan. Takbir, angkat tangan semua, takbir. Saya mau tanya, Nabi kita tegas tidak? Bagus tidak? Sallu ala Nabi. Begitu dengar jawaban Nabi, begitu cerah muka Abu Thalib. Abu Thalib mengatakan, wahai keponakanku Muhammad, aku bukan berubah, bukan, tapi aku kasihan kepada engkau, aku khawatir, aku takut. Tapi kalau kau sudah punya semangat begitu, demi Tuhan aku akan tetap mendukungmu. Masya Allah, takbir, takbir. Jadi kalau gitu saya mau tanya, Nabi hijrah karena tahta bukan? Bukan. Karena harta bukan? Karena wanita bukan? Bukan, bukan, saudara. Oh, ada yang bilang, oh tapi Nabi hijrah mungkin karena takut. Yeah, Nabi dibilang takut. Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan jawabnya? Harus sekarang. Kalau tahun depan, biar Habib datang lagi ke Sumeneb. Boleh datang lagi? Boleh datang lagi? Tapi dengar-dengar ada yang kirim surat katanya Habib Rizik nggak boleh ke Sumeneb. Iya. Udah gitu katanya ada ngancem. Iya. Nggak tahu cintanya orang Madura sama ulama, betul? Nggak tahu cintanya Madura sama habaib, betul? Namanya aja Madura. Ayo, siapa yang tahu arti Madura? Oh, nggak ada yang tahu kan? Habib yang mau kasih tahu. Mau tahu? Mau tahu? Madura adalah madu dan darah. Apa tuh maksudnya madu dan darah, Habib? Kalau yang datang ke Madura bawa kebaikan, orang Madura kasih madu sama dia. Betul?
Betul. Tapi coba-coba datang ke Madura bikin kerusakan, dikasih darah sama Madura. Betul. Takbir. Jadi Madura apa? Baru tahu. Jangan macam-macam orang Madura, betul? Saya mau tanya, orang Madura cinta ulama tidak? Cinta kiai tidak? Cinta habaib tidak? Ada mau ngadu domba Habib me kiai. Kacau. Kacau tidak? Nah, sekarang saya mau tanya, orang Madura mau gak diadu domba? Mau tidak dipecah belah? Siap bersatu, siap berjuang, siap bela kiai, siap bela ulama, siap bela habaib. Takbir. Sallu ala nabi. Nah, jadi apa betul Nabi karena takut? Mari kita lihat saudara, buka sejarah. Sebelum Nabi alaihi salatu wassalam hijrah ke Madinah, Nabi memerintahkan terlebih dahulu para sahabatnya berangkat meninggalkan Mekah. Hanya beberapa gelintir sahabat yang disisakan, seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa Sayyidina Umar tidak dikasih hijrah dulu untuk menemani Nabi nanti, saudara? Yang kedua, Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, saudara, radhiyallahu anhu, juga nggak dikasih hijrah dulu karena Nabi punya rencana-rencana, saudara. Tapi yang menariknya, sahabat-sahabat yang pemberani, yang gagah, yang ditakuti oleh masyarakat Quraisy, seperti Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Hamzah, saudara, yaitu paman Nabi, saudara, justru mereka diminta oleh Nabi segera tinggalkan Mekah, segera berangkat ke Madinah. Ini jadi catatan. Kalau Nabi takut, mestinya jagoan-jagoan jangan disuruh jalan dulu, betul? Betul. Kalau Nabi takut, mestinya Sayyidina Umar ibn Khattab, saudara, Sayyidina Hamzah yang pemberani, yang gagah, yang ditakuti, mestinya tunggu untuk menjaga Nabi. Tapi Nabi nggak perlu penjagaan mereka karena Nabi sudah dijaga oleh yang maha kuat, yang maha besar. Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha kuasa? Takbir. Sallu ala nabi. Ini bukti. Yang kuat-kuat disuruh berangkat, itu bukti kalau Nabi bukan pengecut. Itu bukti kalau Nabi bukan penakut. Betul. Orang penakut, saudara, yang gagah-gagah disuruh jaga dulu, itu penakut. Nabi enggak, saudara. Yang gagah, yang ditakuti Sayyidina Umar. Lihat bagaimana cara beliau itu, yaitu daripada hijrahnya, saudara. Banyak saat itu sahabat Nabi yang hijrah sembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet karena tidak punya kekuatan. Beda dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar terang-terangan, dia umumkan ke masyarakat Quraisy, aku mau hijrah. Siapa yang mau cegah aku? Barang siapa yang istrinya mau jadi janda, anaknya mau jadi yatim, silakan tunggu aku di pintu gerbang Mekah. Takbir. Saya tanya, Sayyidina Umar gagah tidak? Pemberani tidak? Enggak ada satu kafir Quraisy pun yang berani menghadang Sayyidina Umar, saudara. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi yang begini Nabi suruh berangkat duluan. Sayyidina Umar khawatir, ya Rasulullah, bagaimana engkau nanti kalau kami berangkat duluan? Berangkat, kata Nabi, berangkat. Aku ini belum diizinkan oleh Allah untuk berangkat. Nabi enggak boleh untuk hijrah sebelum dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini kelihatan, saudara, bahwa Nabi kita seorang pemberani. Nabi kita bukan seorang penakut. Saudara, justru karena keberanian Nabi, orang-orang pemberani sekelas Sayyidina Umar dan Sayyidina Hamzah, semuanya disuruh meninggalkan Mekah, pergi ke Madinah, nggak usah jaga Nabi, karena Nabi bukan seorang pengecut. Alhamdulillah. Dan lihat peperangan-peperangan yang Nabi pimpin, saudara. Apakah itu perang Badar, apakah itu perang Uhud, Nabi tidak ada di belakang meja, Nabi tidak sembunyi di balik kemah, tapi Nabi naik kuda di barisan terdepan, ikut menerjang musuh, saudara. Takbir. Nabi kita berani tidak? Berani tidak? Apa Nabi kita hijrah karena takut? Bukan. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, kalau Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Hijrah bukan karena takut, hijrah bukan karena tahta, harta dan wanita. Lalu kenapa harus hijrah? Nah, jawabnya mari kita lihat saudara. Tatkala Nabi ingin meninggalkan rumah di malam hijrahnya, Nabi panggil Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang merupakan saudara sepupunya yang sekaligus dari kecil dididik oleh Nabi di dalam rumahnya saudara. Nabi menyampaikan kepada Ali untuk tidur di tempat tidurnya Nabi. Dan Nabi kasih tahu Sayyidina Ali bahwa nanti malam orang-orang kafir ini akan mendobrak pintu rumahku dan akan membunuh siapa saja yang ada di balik selimutku. Kau tidur di tempat tidurku berselimutkan kain burdahku. Ada pertanyaan yang menarik. Apa kata Nabi kepada Sayyidina Ali? Ya Ali, atakhaf? Ya Ali, adakah kamu takut? Karena resikonya mati nih. Orang kafir nanti malam dobrak rumah Nabi, rame-rame membunuh Nabi, akan masuk ke kamar Nabi dan membunuh siapa saja yang ada di balik selimut Nabi, di atas ranjangnya Nabi sudah. Dan Sayyidina Ali yang diminta Nabi menggantikannya tidur di tempat tersebut dengan segala resikonya. Makanya Nabi tanya, atakhaf? Apa kau takut ya Ali? Apa jawaban Sayyidina Ali saudara? Jawaban ini mengungkap kepada kita kenapa Nabi hijrah saudara. Ali mengatakan, ya Rasulullah, ini Ali ya Rasulullah, ini cuma seorang Ali. Kalau Ali pada hari ini mati dibunuh, besok akan ada Ali-Ali lain yang lahir untuk melanjutkan dakwah. Takbir. Tapi kalau malam hari ini kau yang mati ya Rasulullah, kau yang dibunuh ya Rasulullah, kemana kami akan mencari ganti? Masya Allah. Itu dari jawaban Sayyidina Ali kita tahu kenapa Nabi hijrah, untuk menyelamatkan dakwah, untuk menyempurnakan dakwah. Karena dakwah belum selesai, Al-Quran turun belum 30 juz, dakwah belum tuntas. Saudara, kalau Nabi harus mati pada malam hari itu, bagaimana nasib dakwah Islam? Bagaimana nasib Al-Quran? Bagaimana nasib kesempurnaan dakwah saudara? Maka itu kata Ali, ini Ali ya Rasulullah. Kalau Ali mati pada malam hari ini, masih ada ribuan Ali yang akan lahir untuk melanjutkan perjuangan. Tapi kalau kau yang mati ya Rasulullah, kemana kami akan mencari pengganti? Siapa yang akan menuntaskan dakwah ini? Masya Allah, enggak gentar Sayyidina Ali. Berangkatlah ya Rasulullah, biarkan aku yang yaitu uktal walah tuktal, biarkan aku yang mati, asal jangan kau yang dibunuh ya Rasulullah. Takbir. Begitu saya mau tanya, Sayyidina Ali berani tidak? Setia tidak? Bagus tidak? Begitu. Mestinya santri-santri zaman sekarang sama kiai begitu. Kiai diganggu, minggir kiai, saya dibunuh, asal jangan kiai dibunuh. Begitu. Betul. Siap bela kiai, siap bela ulama. Takbir. Jangan kiai ditangkap dia lari. Udah lari dia bawa puun, apa dia bilang? Alhamdulillah, untung kiai doang yang ditangkap. Kacau tidak? Kacau tidak? Itu bukan di Madura, bukan di sono. Di Madura nggak ada yang begitu. Insya. Nah, kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Jadi saya mau tanya sekali lagi, Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah apa karena tahta? Apa karena harta? Apa karena wanita? Apa karena takut? Akan tetapi untuk menjamin kesinambungan dakwah, untuk memastikan dakwah ini tidak padam saudara. Dan alhamdulillah berkat hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, Islam itu tersebar kemana-mana sampai ke bumi Madura ini saudara. Barakah hijrah, Islam akhirnya tersebar
barokah hijrah Nabi akhirnya menuntaskan tugasnya sebagai seorang Nabi, menyempurnakan dakwahnya, sudah menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada umatnya, sehingga umatnya, para sahabatnya, tabi'in semua melanjutkan perjuangan Nabi. Saudara, sampai masuk ke Nusantara, bagaimana Wali Songonya saudara berjuang menyebarkan Islam di tanah Jawa dan tanah-tanah lainnya di bumi Nusantara. Alhamdulillah, itulah berkah hijrah Nabi sehingga kita semua mengenal Islam. Alhamdulillah. Bersyukur tidak? Bersyukur tidak? Itu semua berkah daripada hijrah Nabi. Nah saudara, di dalam Al-Quranul Karim ada satu ayat yang singkat, padat, ringkas, jelas menceritakan perjuangan kita punya Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala li nabiyhi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhriju wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim. Ini ayat luar biasa saudara, singkat, padat, ringkas, jelas menghimpun perjuangan suka duka Nabi. Apa Allah katakan dalam ayat tadi? Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru, tatkala mereka orang-orang kafir berbuat makar kepada engkau wahai Nabi, berbuat makar kepada engkau wahai Muhammad, berbuat tipu daya, tipu muslihat. Untuk apa orang-orang kafir itu memperdayakanmu? Liyuthbituk, untuk membungkammu, atau zaman sekarang kalau diartikan memenjarakanmu saudara, untuk membungkam dakwahmu, au yaktuluk, atau untuk membunuhmu, au yukhrijuk, atau untuk mengusirmu. Tiga-tiganya dialami oleh Nabi. Pertama, Nabi mau dibungkam dakwahnya. Kedua, Nabi mau dibunuh di malam hijrah. Dan ketiga, akhirnya apa? Nabi terusir dari kota Mekah, saudara. Allah ceritakan. Nah sekarang bagaimana cara mereka membungkam dakwah Nabi? Sebelum pada akhirnya mereka ingin membunuh Nabi, sebelum pada akhirnya Nabi berhasil keluar dari kota Mekah, saudara, antara lain satu, saudara, tatkala Nabi berdakwah, mereka caci maki Nabi, mereka hina-hina Nabi, saudara. Nabi berdakwah di kota Mekah dicaci maki, dihina-hina sama orang kafir. Mari kita lihat kenapa mereka mencaci maki Nabi, kenapa mereka menghina Nabi, saudara, supaya Nabi gerak kapok, jangan berdakwah lagi. Itu artinya mereka ingin membungkam dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi saudara? Apa terus Nabi berhenti dakwah karena cacian? Apa Nabi berhenti dakwah karena hinaan? Tidak. Walaupun dicaci maki, dihina habis-habisan, Nabi tetap berdakwah. Bahkan semakin hari yang masuk Islam semakin banyak, semakin hari yang dapat taufik hidayah semakin banyak, saudara. Alhamdulillah. Oh, mereka enggak mempan caci maki Nabi, saudara. Lalu apa yang mereka lakukan, saudara? Setelah dicaci maki tidak berhasil, mereka fitnah Nabi. Mereka fitnah Nabi, dibilang tukang sihir, saudara. Nabi disebut orang gila, saudara. Macam-macam difitnah. Kenapa Nabi difitnah? Supaya Nabi jerah berdakwah, supaya Nabi berhenti berdakwah. Mereka mau bungkam itu dakwah, saudara. Tapi apa yang terjadi? Makin difitnah, Nabi makin semangat berdakwah. Makin difitnah, saudara, Nabi makin terus maju untuk menyampaikan Islam. Takbir. Bagus tidak Nabi kita? Bagus tidak Nabi kita? Udah dicaci maki, saudara, difitnah, saudara. Enggak kena. Akhirnya yang berikutnya apa? Diteror dan diintimidasi. Seperti yang kita cerita tadi, mau dibunuh, diancam, saudara. Diteror Nabi, diintimidasi Nabi, saudara. Tapi memang ketika Abu Thalib masih hidup, mereka enggak berani untuk menyentuh jasad Nabi.
Mereka nggak berani ganggu Nabi secara fisik, saudara. Mereka segan dengan Abu Thalib karena Abu Thalib menyatakan pembelaannya dan mengajak saudara, yaitu Bani Hasim dan semua Bani Muthalib untuk ada di belakang Nabi, baik yang beriman maupun belum beriman, saudara. Jadi mereka berhitung mau ganggu fisik Nabi, mereka berhitung. Cuma mereka caci maki Nabi, mereka fitnah Nabi alaihi salatu wassalam. Pernah sekali waktu, saudara, mereka mencoba mengganggu fisik Nabi, di mana begitu Nabi sedang sholat, saudara, sujud di depan Ka'bah, tiba-tiba mereka lumuri dengan kotoran onta, saudara. Begitu dikotori begitu, saudara, Nabi bersihkan dirinya, saudara. Sedih Nabi pulang. Kabar terdengar oleh Abu Thalib, saudara. Abu Thalib datang kepada Nabi, ya Muhammad, apa betul mereka melumurimu dengan kotoran? Nabi menyampaikan benar. Siapa? Ayo ikut denganku. Dibawa Nabi, siapa yang melakukannya? Abu Thalib datang, saudara, dengan pedang ada di lehernya, saudara, dengan tangan seperti ini, didatangi orang-orang kafir Quraisy yang sedang kumpul, yang melumuri Nabi dengan kotoran, saudara. Begitu sampai di situ kata Nabi, siapa tadi yang mengotori? Aku punya keponakan. Semua diam. Tapi Abu Thalib sudah tahu siapa orangnya, saudara. Dan Abu Thalib sudah bertanya kepada Nabi. Begitu Abu Thalib lihat itu orangnya ada di situ, dipegang dengan tangan kirinya, saudara. Abu Thalib ambil itu kotoran, dipeper ke mukanya, saudara. Abu Thalib katakan, siapa yang coba-coba ganggu aku punya keponakan, berhadapan denganku. Makanya nggak berani. Setelah itu mereka ganggu fisik Nabi, saudara. Akhirnya apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, saudara? Ternyata Nabi diteror, diintimidasi, tetap dakwah, nggak berhenti dakwah. Akhirnya mereka ganggu sahabat Nabi, saudara. Sahabat Nabi yang lemah seperti Bilal, saudara, seperti Ammar ibn Yasir yang nggak punya gobilah yang kuat, saudara. Mereka ditangkap, disiksa dan dianiaya. Dianiaya, bahkan ada yang disetrika, saudara, ada yang dibuat buta matanya, ada yang dibunuh, saudara. Ya, mereka nggak bisa menyentuh Nabi. Kali ini pengikutnya yang diganggu oleh mereka, saudara. Mereka bunuh, mereka siksa, saudara. Untuk apa? Supaya Nabi berhenti dakwah. Kalau kau dakwah terus ya Muhammad, beginilah nasib kau punya pengikut. Saat itu posisi Nabi dilematis, saudara. Kalau berhenti dakwah, Allah murka. Kalau lanjut dakwah, sahabat disiksa. Bagaimana cara menyelesaikannya? Tapi Nabi kita cerdas, saudara. Nabi berhenti sejenak. Apa yang beliau lakukan? Beliau cari cara. Bagaimana dakwah lanjut? Sahabat yang lemah selamat, tidak disiksa. Akhirnya beliau dapatkan cara tersebut, saudara. Beliau kumpulkan para sahabatnya tadi yang lemah-lemah. Kalian berangkat ke negeri Habasyah. Sekarang ini Ethiopia di Afrika. Di sana ada seorang raja yang tidak akan mengganggu agama kalian. Aman, kalian punya akidah di sana. Berangkat. Yang lemah-lemah Nabi suruh berangkat. Berangkatlah mereka, saudara. Dipimpin oleh Ja'far ibn Abi Thalib, saudaranya Sayyidina Ali, dan ikut dalam rombongan tersebut Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhum ajma'in, saudara. Berangkat mereka. Begitu mereka berangkat selamat sampai Ethiopia, Nabi dengar kabar bahwa sahabatnya sudah sampai dan dilindungi mendapatkan suaka politik. Nabi keluar lagi, dakwah lagi, saudara. Nah, saya mau tanya, saudara, Nabi cerdas tidak? Cerdas tidak? Apa dengan sahabatnya dibunuh Nabi berhenti dakwah? Tidak, saudara. Nabi cari cara selamatkan pengikut, dakwah jalan terus. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya mau tanya sekali lagi, Nabi kita cerdas gak? Pintar tidak? Berani tidak? Ini orang-orang kafir kebingungan, saudara. Bagaimana cara membungkam dakwah Nabi, saudara? Dicaci maki sudah, difitnah sudah, diteror sudah, pengikutnya dibunuh sudah. Bagaimana lagi? Ya akhirnya, saudara, itu tadi mereka tawarkan Nabi tahta harta dan wanita. Ditawarkan, tapi ditolak itu semua oleh Nabi.
Belakangan mereka balik lagi, ada lagi yang mereka tawarkan. Apa yang mereka tawarkan saudara? Mereka tawarkan campur aduk agama. Utusan mereka datang ke Nabi, ya Muhammad, kita kan satu keluarga, kita kan satu kaum, kenapa kita mesti ribut? Kenapa kita mesti berpecah belah? Udahlah kita bersatu, kita berdamai saja. Nabi setuju damai. Dari dulu juga Nabi memang orang yang damai, betul? Betul. Tapi Nabi cerdas, Nabi tanya, damainya bagaimana? Apa mereka bilang? Begini aja Muhammad, sehari kita sembah Allah, besok kita sembah berhala, berikutnya lagi sembah Allah lagi, berikutnya lagi sembah berhala. Kali ini saudara, bukan lagi Nabi yang menjawab saudara. Allah mengutus malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Nabi, sampaikan kepada Nabi apa yang turun saudara. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyan. Kali ini Allah yang menjawab saudara. Allah katakan qul, katakan hai Nabi, katakan hai Rasul, katakan kepada mereka, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Jadi ayatnya bukan katakan hai orang-orang non Islam, bukan begitu ya. Disebut apa? Hai orang-orang kafir. Sekarang katanya kalau nyebut kafir nggak sopan, nggak pantas, nggak boleh. Kita mesti sebutnya non Islam. Mau sebut non Islam silakan, tapi jangan mengatakan istilah kafir, nggak boleh. Itu istilah yang ada dalam Al-Quran. Allah yang kasih tahu Nabi, katakan kepada mereka, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Tidak, kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah, aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Saudara, bahkan di akhir surat, lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Nah ini yang jawab siapa? Yang jawab siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha benar? Takbir. Sallu ala nabi. Jadi langsung Allah yang jawab. Kenapa saya garis bawahi langsung Allah yang menjawab? Campur aduk agama nggak boleh saudara. Kita di Indonesia orang Natal disuruh ikut Natal. Iya. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Banyak. Ya Allah, ngeri banget, banyak saudara. Kacau tidak? Kacau tidak? Orang Kristen Natal biar aja deh Natal. Yang penting jangan kita ganggu saudara. Jangan dicampur aduk saudara. Kita mesti ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal, ngasih hadiah Natal, nggak usah. Lakum dinukum waliyadin, titik. Jadi dari zaman Nabi mau campur agama tuh, campur aduk agama udah ada orang-orang jahiliyah. Jadi kalau sekarang ada orang yang ngajak-ngajak kita untuk campur aduk agama, itu anak buahnya Abu Jahal, itu anak buahnya Abu Jahal, anak buahnya orang-orang kafir Quraisy yang dulu memang mereka mengajak Nabi untuk mencampur adukan agama. Begitu saya mau tanya semua, mau ikut Abu Jahal apa ikut Nabi? Ikut jahiliyah atau ikut Islam? Betul? Yakin? Takbir. Jangan campur-campur agama, nggak boleh saudara, nggak boleh. Biarkan umat beragama lain merayakan dia punya hari rayanya. Kita juga punya hari raya, jangan dicampur aduk. Apalagi kita disuruh mengakui kebenaran agama lain. Hati-hati saudara, nggak boleh. Kalau kita ditanya apa agama yang benar, ya Islam. Selain Islam nggak benar, itu akidah kita. Saudara, jangan kita disuruh membenarkan agama lain, haram. Inna dina indallahil Islam, agama yang ada di sisi Allah adalah Islam, titik. Nggak ada agama selain Islam yang benar saudara. Tancapkan itu dalam diri kita. Islam adalah agama yang benar dan paling benar. Selain Islam tidak benar, titik. Itu akidah yang diajarkan oleh Nabi kita kepada umatnya. Mudah-mudahan kita semua diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal
alamin. Nah, jadi kita lanjutkan saudara. Begitu mereka tawarkan itu, Allah yang jawab, nggak boleh campur aduk agama. Nah, akhirnya begitu mereka sudah putus asa, itulah pada akhirnya mereka ambil jalan, ya sudah, kalau begitu kita bunuh saja Muhammad. Nah, jadi setelah mereka gagal membungkam Nabi, saudara, mereka berencana untuk membunuh Nabi. Tapi ternyata akhirnya membunuh Nabi pun gagal. Tapi mereka berhasil mengeluarkan Nabi dari kota Mekah. Tapi jangan lupa janji Allah. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka berbuat makar terhadap Nabi. Wa yamkurullah. Dan Allah membalas makar mereka. Wallahu khairu makirin. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas makar. Alhamdulillah. Buktinya hanya beberapa tahun Nabi hijrah. Selanjutnya Nabi kembali masuk ke Mekah di hari Fathu Mekah. Maka takluk, semua berhala dihancurkan, dan pada akhirnya seluruh orang Mekah rame-rame masuk Islam. Alhamdulillah. Nah, sampai di sini saya mau tanya saudara, artinya suka duka perjuangan Nabi dahsyat tidak? Dahsyat tidak? Siap contoh Nabi? Siap ikut Nabi? Begitu kalau berjuang, Nabi ditawarin harta, tahta, wanita, enggak mau. Jangan di zaman sekarang teriak haram, dapat amplop halal. Ada gak yang model begitu? Saya mau tanya, ada gak? Jawabnya dari tadi banyak mulu. Jawab ada kayak gitu, saudara, jangan bilang banyak. Ulama, kiai, habaib yang bagus masih banyak. Betul? Betul? Itu cuma segelintir aja yang ingin merusak nama baik ulama, merusak nama baik kiai, merusak nama baik habaib. Betul? Nama gitu, yuk kita kembali kita mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana suka duka perjuangan beliau. Dibungkam nggak mempan, mau dibunuh nggak mempan, diusir tetap. Saudara, Nabi konsisten istiqomah dalam dakwahnya. Nabi nggak pernah takut untuk diteror, nggak pernah takut untuk diintimidasi, nggak pernah takut untuk dibunuh. Saudara, kenapa? Karena beliau punya Allah, beliau cinta Allah, beliau berjuang hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Paham tidak? Siap ikut Nabi? Siap contoh Nabi? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya Nabi. Karena ulama pewaris Nabi, yang diwarisi oleh ulama bukan hanya ilmunya Nabi, bukan hanya saudara akhlaknya Nabi, tapi juga termasuk resiko dakwahnya Nabi harus siap ditanggung oleh ulama. Saudara, Nabi dihina, ulama harus siap dihina. Nabi dicerca, ulama harus siap dicerca. Nabi difitnah, ulama jangan kaget kalau difitnah. Nabi mau dibunuh, jangan kaget kalau ulama kita mau dibunuh. Saudara, sejarah berulang, ulama wajib mencontoh Nabi. Jangan pernah takut untuk menghadapi risiko dakwah untuk menegakkan Islam. Betul? Siap dukung ulama, siap ikut ulama. Takbir. Dan saya mau ingatkan nih kepada umat Islam nih, hati-hati. Jangan coba-coba kurang ajar kepada ulama. Hati-hati. Karena kalau umat sudah meninggalkan ulama, saudara, nanti Allah akan kasih bala, kasih musibah. Jadi kalau sekarang ada yang tanya, kenapa sih nih Indonesia gelap begini? Kenapa sih kok sekarang Indonesia kok kayak nggak baik-baik saja? Kenapa sih sekarang kok pemimpinnya banyak yang ngawur? Nah, sebelum kita bertanya itu, tanya diri kita, saudara. Selama ini kita meninggalkan ulama atau tidak? Kalau kita meninggalkan ulama, saudara, jangan kaget kalau Allah akan mencabut keberkahan dari kehidupan kita. Kalau kita meninggalkan ulama, jangan kaget kalau Allah kirim kepada kita pemimpin-pemimpin yang jelek, yang gak berkualitas, bahkan pemimpin yang zalim. Itu akibat kita tidak ikut ulama. Maka itu saya mau tanya sekali lagi, siap ikut ulama? Saudara, Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya saudara, hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah itu, yang betul-betul takut, adalah ulama. Ulama yang soleh, ulama yang betul-betul ulama dunia dan akhirat.
ulama yang ucapan dan perbuatannya seiring sejalan, ulama-ulama yang khair, mereka adalah pewaris para nabi. Enggak sampai di situ, Allah nyatakan dalam ayat yang lain, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah meninggikan kedudukan orang-orang beriman yang ada di antara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu. Darajat, Allah tinggikan kedudukan mereka sekian banyak derajat, saudara. Kenapa ayat ini perlu saya sampaikan pada malam hari ini? Sebab saudara, siapa-siapa yang Allah muliakan wajib untuk kita muliakan. Siapa-siapa yang Allah tinggikan wajib untuk kita tinggikan, saudara. Gak boleh kita kurang ajar kepada ulama, walaupun ulama tersebut bukan guru kita yang mengajari kita. Ya, kita hormat kepada guru kita, ulama yang mengajari kita. Tapi di sana ada ulama-ulama lain, saudara, yang tidak menyentuh kita, tidak mengajari kita, tapi kita wajib untuk menghormati mereka, wajib untuk mencintai mereka. Kenapa? Sebab kita wajib menghormati, saudara, memuliakan hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Allah memuliakan ulama, wajib kita muliakan ulama. Allah meninggikan kedudukan ulama, wajib kita tinggikan kedudukan ulama. Kira-kira jelas tidak? Makanya kalau ketemu ulama-ulama jangan segan-segan, saudara. Berikan salam, cium tangannya, minta doanya, minta petunjuknya, ambil ilmunya. Sebelum mereka ditarik oleh Allah, sebelum mereka diwafatkan oleh Allah, mumpung mereka masih hayat di kandung badan, kita masih bisa mengambil ilmunya, insya. Maka itu saya mau tanya, siap memuliakan ulama? Siap menghormati ulama? Siap menjaga ulama? Takbir! Sallu ala nabi. Saudara, jadi saya ingatkan, ulama pewaris nabi. Nah, ulama jangan diadu-adu sama habaib. Betul? Betul. Habaib zuriyah nabi, ulama pewaris nabi. Dua-duanya punya kedudukan mulia, bukan buat diadu-adu. Saya mau tanya, zaman sekarang yang ngadu-ngadu Habib Kiai ada gak? Ada gak? Ada gak? Mana orangnya? Kurang ajar, saudara. Ulama Kiai diadu-adu, ada urusan apa, saudara? Keturunan Wali Songo diadu-adu dengan keturunan Mbak Alwi. Dia lupa kalau Wali Songo itu Mbak Alwi juga. Datuknya Wali Songo itu Imam Ubaidillah. Jadi kalau menghina Mbak Alwi berarti menghina Wali Songo. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Sekarang Mbak Alwi dibilang bukan turunan Nabi. Lalu bagaimana Wali Songo? Dia kutak-kutik nasabnya, saudara. Nasab Wali Songo udah bener, udah lurus, udah terang benderang. Kenapa dibikin buram? Kacau tidak? Kacau tidak? Saya tanya, Wali Songo jasanya besar tidak? Mereka mulia tidak? Berjasa tidak? Takbir! Dan mereka adalah ahlul bait Nabi. Nah, ketinggian Wali Songo punya dua Wali Songo. Zuriyah juga, ulama juga, saudara. Wali Songo itu, saudara, udah zuriyah Nabi sekaligus juga ulama, saudara. Dua-duanya dimiliki, saudara. Nah, kemudian, saudara, Wali Songo pun mewariskan kepada ulama-ulama, bukan hanya di tanah Jawa, di seluruh pulau di Nusantara ini, untuk terus melanjutkan dakwahnya. Akhirnya para kiai, para ulama dengan para habaib dari Bani Alawi gandeng tangan, bahu membahu melanjutkan perjuangan Wali Songo, menyebarkan Islam sampai Indonesia 90% umat Islam. Bagus tidak? Bagus tidak? Ya, tiba-tiba datang orang-orang yang nggak tahu dari mana ini makhluk, saudara, mau diadu habaib sama kiai. Kacau tidak? Kurang ajar tidak? Sekarang ada lagi yang menamakan dirinya pasukan lah, laskar lah, kerjaannya bubarin pengajian. Kacau tidak? Saya mau tanya, kacau tidak? Ngakunya pasukan Wali Songo, kerjaannya bubarin pengajian. Saya mau tanya, Wali Songo ridho gak kalau pengajian dibubarin? Jawab yang kompak, ridho tidak? Emang ada Wali Songo bubarin pengajian? Ada tidak? Enggak ada, saudara. Wali Songo itu mengajarkan cintai ulama,
cintai keluarga Nabi, cintai Islam, sebarkan itu dakwah. Ngaku pasukan Wali Songo, tapi yang diganggu ulama, yang diganggu habaib, yang diganggu pengajian, itu bukan pasukan Wali Songo, pasukan walang sangit. Kira-kira jelas gak? Orang Madura bilang apa walang sangit? Habib? Nggak tahu. Ya udah terserahlah. Cok pikiri. Hah? Cok begini. Kira-kira jelas gak? Nah sekarang saya mau tanya nih semua nih, ngelihat begini nih, habaib sama kiai di atas panggung nih, saling salaman, saling cium tangan, saling peluk, indah gak? Bagus gak? Senang tidak? Takbir. Yang begini yang kita mesti jaga terus saudara, jangan mau diadu domba. Betul. Nah tapi saya juga nasihati kepada para habibnya, berakhlaklah yang bagus, berakhlaklah yang bersih, contohlah datukmu, dan jaga nama baik Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu sekarang saya mau tanya nih semua habaib nih kiai, bersatu, indah tidak? Senang tidak? Ridho tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah baik ya ikhwan. Terus ada yang ngomong sama saya, tapi bagaimana itu Habib? Ada yang percaya Habib itu turunan Nabi, ada yang nggak percaya. Jawabnya, kalau saya jawab ya terserah. Mau percaya silakan, nggak percaya nggak apa-apa. Masa yang nggak percaya saya mau paksa? Ya nggak boleh dong. Betul, betul. Mau percaya boleh nggak? Boleh. Nggak percaya? Sudah nggak usah ngadu dom. Anda percaya, keuntungannya buat Anda. Insya Allah nanti kita kumpul dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda nggak percaya, ya nanti lihat aja di akhirat saudara, siapa yang akan berkumpul Nabi dengan para zuriyahnya. Nanti mereka akan lihat siapa zuriyahnya. Insya. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Jadi nggak usah, saya nggak mikir yang begitu. Ada yang bilang lagi, Habib, tapi ini Mbak Alwi dihina-hina. Ya nggak apa-apa, orang Nabi dihina-hina. Tadi kita udah ceritain Nabi dihina gak? Ya tapi ini Mbak Alwi difitnah. Ya biar aja yang fitnah ini yang dosa, betul? Nabi difitnah gak saudara? Nabi difitnah saudara? Enggak, kita nggak mikirin itu saudara. Ya tapi ini mereka ngancem-ngancem Habib. Ya pusing amat. Nabi juga diancem-ancem. Betul? 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 Ya tapi mereka ini ingin menghadang habaib. Ya hadang aja kalau berani. Takbir. Ada lagi yang bilang, Habib tapi mereka besok pasukan berani mati. Wow. Jawab jangan. Yang enggak apa-apa bentuk pasukan berani mati. Saya bentuk pasukan berani matiin. Setuju? Kok begitu Beb? Ya kesian dong kalau ada pasukan berani mati nggak ada yang matiin. Ayo kesian nggak? Kesian nggak? Bikin pasukan berani. Alhamdulillah. Jangan ngancem-ngancem habaib saudara, jangan. Kami punya kakek moyang datuk-datuk kami dulu saudara. Nabi perjuangannya diteror, diintimidasi, mau dibunuh. Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Husain dibantai bersama keluarganya saudara. Sayyidina Zaid saudara dibunuh, Sayyidina Muhammad Nafsus Zakiyah turunan Sayyidina Hasan dibunuh. Kakek-kakeknya habaib udah banyak yang dibunuh saudara. Enggak, kita enggak pernah takut dengan ancaman-ancaman pembunuhan semacam itu. Bagi kami yang hak sampaikan hak, yang batil sampaikan batil, apapun resikonya, mau mati bersimbah darah sekalipun, ayo tegakkan hukum Allah di buminya. Takbir. Angkat tangan semua sampai ke belakang. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Nah baik, sebelum saya akhiri saudara, saya mengajak semua yang ada di sini. Kita bersatulah dan kita berjuanglah sebagaimana Nabi telah ajarkan kita. Tapi ingat, Nabi juga ajarkan kepada kita bagaimana menghadapi resiko perjuangan. Jangan pernah takut saudara. Jangan pernah takut. Nah di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita. Faqala ta'ala
Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk, dengan agama yang benar, untuk Allah menangkan tunjukkan agama yang benar itu di atas semua agama. Catat akhir ayatnya, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik benci. Di ayat yang lain saudara, Allah nyatakan yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Mereka itu musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah, ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Mereka fitnah agama Islam, mereka hina agama Islam, mereka hina ulamanya, mereka hina habaibnya saudara. Tujuan mereka apa? Untuk memadamkan cahaya Allah, untuk memadamkan cahaya Islam. Tapi Allah janji wallahu mutimmu nurih. Allah janji Allah akan menyempurnakan cahayanya. Allah akan menangkan ini agamanya. Enggak usah khawatir. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir benci. Ini menarik. Di ayat yang pertama Allah mengatakan walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik benci. Yang kedua walau karihal kafirun, walaupun orang kafir benci. Saudara, maka itu kita dalam memperjuangkan Islam jangan takut. Habib nanti dibenci, nggak ada urusan, nggak ada urusan dibenci saudara. Nanti dimusuhi, nggak ada urusan. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walaupun musyrik benci, kafir benci. Orang Jakarta bilang masa bodoh amat, saudara. Dan orang Banten sama Jawa Barat bilang sabodo teing. Orang Pasuruan bilang preketek. Orang Madura bilang cok pikiri. Betul, betul. Orang Madura bilang apa? Bilang apa? Yang kompak bilang apa? Bilang apa? Nah, saya mau tanya nih sekarang. Jadi kalau Anda berjuang besok dibilang ekstrim, apa jawabnya? Yang kompak. Sekali lagi. Ayo jawab yang kompak, semua jawab yang kompak. Siap berjuang, siap bersatu, siap bela agama, siap bela Islam, siap bela Quran, siap bela Nabi, siap bela ulama, siap bela habaib. Kalau dibilang ekstrem, kalau dibilang radikal, kalau dituduh teroris, kalau dipanggil polisi, kalau ditangkap, kalau disiksa, kalau dibunuh, udah begitu aja, masa bodoh. Betul? Setuju? Tapi jangan salah jawab. Jangan besok pagi ibunya bangunin sholat subuh. Ayo sholat subuh udah azan, kacau itu, kacau tidak? Itu salah tempat tuh, betul? Betul? Jadi kalau dibangunin subuh bangun, berangkat sholat subuh, setuju? Jadi ada tempatnya saudara, setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Jadi sekarang saya mau tanya lagi saudara, semua siap berjuang, siap bela Allah, siap bela Islam, siap bela Quran, siap bela Nabi, siap bela Habib, takbir. Kalau bela Islam disebut ekstrem, kalau disebut keras, kalau disebut radikal, kalau dibenci, kalau difitnah, kalau dipanggil polisi, kalau diganggu preman, kalau ditangkap, kalau diculik, kalau dibunuh, takbir, takbir. Oh begini orang Madura nih, mantap, udah lulus semua, alhamdulillah. Maka itu sini coba Habib Muhammad bin Hadi rame-rame tadi Kiai Jurgis udah membawakan aksi bela Islam bersama kita, betul? Nah, cuman tadi saya lihat kurang semangat. Yang di bawah semangat, kiainya semangat, yang di bawah bengong. Jangan. Ini hari saya minta semua ikut membawakan. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah nanti insya Allah Habib Muhammad bin Hadi bersama grup tim hadrahnya membawakan aksi bela Islam. Sabar, tunggu dulu, sabar. Yang berikutnya, saudara, sebelum kita membawakan aksi bela Islam, saya mau kasih kabar gembira dulu. Mau kabar gembira? Betul?
ini ada kabar gembira nih di Indonesia. Setan sama setan lagi berantem. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kalau setan sama setan lagi berantem, jangan dipisahin. Aduin. Ada yang nanya, kok Habib begitu sih ngadu-ngadu? Jawab jangan. Saudara, kalau ngadu domba nggak boleh, ngadu ayam nggak boleh, ngadu manusia apalagi kalau ngadu setan. Oh, di sini banyak ulama nih, jawab lagi lah sendiri. Ayo saya mau tanya, adu domba boleh gak? Jawab semua yang kompak. Adu domba halal atau haram? Adu manusia, adu setan. Setan sama setan lagi berkelahi, saling cakar-cakaran, saling buka-bukaan boroknya, saling melapor, saudara. Alhamdulillah. Ada yang nanya saya, Habib Rizik, ini Indonesia lagi banyak demo, lagi ribut, kok Habib tenang-tenang aja? Apa Habib nggak turun lagi kayak aksi 212? Saya ditanya begitu, jawab jangan. Saya bilang tunggu dulu, belum waktunya. Ini setan sama setan lagi berantem, gelar tikar, pakai kopi, makan jagung, nonton, betul. Setan sama setan lagi berkelahi, tenang aja. Ntar kalau setan sama setan berkelahi, setan yang satu kalah, setan yang satu capek, baru kita jorokin yang capek. Setuju gak? Siap lawan setan, siap perang lawan setan. Takbir. Tuh, ini anak muda nanya, Habib setannya siapa? Lu jangan nanya dong. Dia nanya setannya siapa? Kalau saya jawab, pulang dari sini ditangkap lagi. Masya Allah, udah paham belum setannya? Udah paham belum? Paham? Ya udah saudara, jangan nanya lagi. Udah kita sama tahu saudara, emang ini negeri saudara lagi menyedihkan. Bagaimana tidak saudara? Dulu zaman Pak Harto dengan segala kekurangannya, pejabat-pejabatnya itu tingkat-tingkat menteri bicaranya rapi, duduknya rapi, tidak angkat kaki. Kalau ada pertanyaan saudara, jawabnya sopan. Kalau sekarang enggak, lihat menteri-menteri jawabnya cara pejabat. Ibu-ibu teriak saudara, harga telur mahal. Menteri jawab, biar aja ayam sendiri. Ibu-ibu teriak lagi saudara, cabai mahal. Pejabat jawab, ya tanam cabai sendiri. Ini bukan jawaban pejabat. Betul. Ada lagi saudara, bapak-bapak juga teriak, listrik mahal. Apa dia bilang? Ya jangan pasang listrik. BBM mahal, ya jangan punya motor. Ini menteri macam apa jawab begini? Ada lagi yang lebih kurang ajar saudara. Rakyat, saudara, ini rakyat nih protes. Apa dia bilang? Rakyat jangan protes. Kau punya jasa apa dengan negara? Nggak usah protes, pergi kau dari Indonesia. Kacau tidak? Saya mau tanya, zaman Pak Harto nih Kiai dulu yang ngalamin, ada gak pejabat jawab begitu Pak Kiai? Nggak ada. Jawabnya sopan. Udah gitu bilang apa? Jasanya rakyat. Rakyat gak punya jasa, gak usah protes-protes. Kalau protes, pergi dari Indonesia. Kurang ajar. Siapa bilang rakyat tidak punya jasa? Rakyat beli baju bayar pajak, beli pici bayar pajak, beli kain kena pajak, makan di restoran kena pajak, bayar listrik ada pajak, beli kuota HP ada pajak, ya betul. Saya mau tanya, rakyat bayar pajak tidak? Bayar pajak tidak? Rakyat bayar pajak kepada negara, berarti rakyat berjasa kepada negara, betul? Takbir. Enak ngomong rakyat gak berjasa, pala lu bumingan. Enak ngomongnya tuh pejabat, udah gitu pakai ngusir. Tunggu dulu, rakyat nih semuanya bayar pajak saudara. Apa yang gak dipajakin? Kain sorban dipajakin, handuk dipajakin. Kita belanja di minimarket semua udah kena pajak saudara. Nggak ada yang nggak kena pajak. Bahkan catat baik-baik, 82,4% pendapatan Indonesia saat ini dari pajak. Tambang
Uang kita kemana? Emas kita kemana? Logam kita kemana? Nikel kita kemana? Kemana semua tersebut? 82% pendapatan Indonesia saat ini dari pajak yang kau cekek dari rakyat. Giliran rakyat ngomong, nggak usah protes, nggak ada jasanya, keluar aja dari Indonesia. Lu yang keluar. Betul? Takbir. Ini yang ngomong begini nih menterinya saudara, punya 16 perusahaan. Periksa itu 16 perusahaannya, apa sudah bayar pajak? Jangan nyalain rakyat dibilang nggak boleh protes, nggak boleh itu rakyat bicara, kurang ajar. Ini negara yang berdaulat rakyat, rakyat yang bayar pajak dan rakyat berhak untuk menyampaikan suaranya. Betul? Takbir. Nah, makanya saya mau tanya, jadi sekarang ini kacau tidak? Kacau tidak? Kacau saudara. Kacau. Rakyat di mana-mana teriak, adili Jokowi, adili Jokowi. Presidennya hidup Jokowi. Kacau dah. Udah jangan diterusin, gue pulang ditangkap lagi ntar. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Udah ringkesannya aja deh. Dulu zaman Pak Harto ada korupsi, tapi korupsinya kolong meja. Tahu di kolong meja? Artinya apa? Masih ada rasa malu. Ada korupsi, bukan nggak ada di kolong meja. Zaman reformasi korupsinya naik ke atas meja. Naik ke atas meja. 10 tahun kemarin nih presidennya korupsi sama meja-mejanya dibawa pulang. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, tapi ala kulli hal. Sekarang Allah jawab doa kita. Di mana-mana ulama beristighatsah, di mana-mana ulama berdoa. Dan yang menariknya di mana-mana umat pada baca selawat asghiril zalimin bidzalimin. Tahu gak arti asghiril zalimin bidzalimin? Kita mohon kepada Allah agar orang zalim dibikin sibuk sama orang zalim. Nah ini nih gobolnya nih. Allah adu yang zalim yang zalim. Yang zalim lagi berantem, lagi ribut saudara. Allah adu. Umat di mana-mana baca selawat asghiril zalimin bidzalimin. Sekarang doa umat digobol oleh Allah. Insya Allah doa ini akan terus bergulir saudara, dan insya Allah Allah akan singkirkan semua orang-orang zalim dari negeri Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebagai penutup saya kasihan kepada presiden kita yang sekarang, yaitu Bapak Presiden Prabowo. Kita wajib kasihan, perlu kita doakan saudara. Kenapa? Karena ibarat pesta, Jokowi selama 10 tahun saudara itu pesta besar-besaran saudara. Jadi udah banyak jutaan piring yang kotor, jutaan gelas yang kotor, tapi nggak dibersihin saudara. Nah, udah gitu tendanya ngutang di sana, ngutang di sini saudara. Begitu Jokowi lengser, naik Prabowo yang sekarang lagi cuci piringnya saudara. Yang mesti bayar utangnya ke sono kemari. Bayangkan utangnya kalau tanpa BUMN saja 10.000 triliun. Kalau digabung dengan utang BUMN 20.000 triliun saudara. Dari mana Prabowo mau bayar itu saudara? Maka itu saya sudah sarankan ke Bapak Prabowo, kalau Anda mau ditolong Allah, kalau Anda mau didukung habaib dan ulama, caranya gampang. Jokowi dan kroni-kroninya semua berhentikan, adili, tangkap, suruh mereka bertanggung jawab saudara. Takbir, angkat tangan semua, takbir, takbir. Presiden Prabowo nggak usah takut kepada mereka, betul? Kalau Presiden Prabowo perang lawan koruptor, memerangi semua koruptor, habaib, kiai, umat, semua akan berada di belakang Prabowo, betul? Bahkan bukan hanya di belakang Prabowo, di depan beliau, kanan kirinya kita akan bela. Kalau Prabowo serius mau perang lawan semua koruptor saudara. Takbir, siap ganyan koruptor, siap perang lawan korupsi. Kalau Presiden Prabowo melawan korupsi, bela tidak, dukung tidak, takbir, sallu ala nabi. Nah begitu tadi saya katakan, banyak-banyak berdoa ya kawan. Biar yang zalim Allah singkirkan dengan yang zalim, biar Allah bersihkan kabinet pemerintahan ini, biar Bapak Presiden kita dapat taufik dan hidayah untuk menjadi pemimpin yang baik. Amin ya rabbal
alamin. Silakan Habib Muhammad bin Hadi. Tagaddam. Diri samping apa? Itu ada. Al-Quran imam kami semua